Salah. Ya. Anggarannya aku selendean. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Ulangi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Dan. Hari ini kebetulan tidak ada kegiatan. Kita mau ngobrol-ngobrol sama temen yang dari mana, Mas? Dari Lampung, Mas. Dari Lampung. Ya, kita cerita-cerita sedikit ya, Mas, daripada nganggur. Pada nganggur, Ya, mau daripada liburan nganggur. juga masih keadaannya kayak gini ya kita. Corona masih sekarang bisa masih rawan-rawan dikendalikan. corona. Ya, semoga yang di luar-luar sana semoga terhindar dari yang namanya wabah Amin. corona. Termasuk ya khususnya keluarga-keluarga kita saling doakan ya. Semoga tidak ada keluarga-keluarga yang terinfeksi. Amin. Enggak tertular. Iya, tak tertular juga. Semoga wabah ini semoga cepat berakhir. Amin. Ya. Nah, kan Mas, sampean wis berapa lama di sini? Saya lupa. Di sini saya hampir 1,5 tahun, Mas. kurang. 1,5 tahun. 1,5 tahun kerja di Taiwan. Gimana rasanya kerja di Taiwan, Mas? Kerja di Taiwan rasanya alhamdulillah ya. Namanya kita kesini itu kan udah niat dari awal. Iya. Ya, alhamdulillah kerja di sini ya. senang lah, intinya mah senang. Cuman kan karena lagi ada virus ini ya. Senangnya itu senang karena kerjaannya, senang karena duitnya, senang karena artinya karena pekerjaannya, karena keadaannya gitu, situasinya atau gimana? Senang, kalau saya pribadi senang semuanya, Mas. Senang semuanya. Dari Kerjaannya pariwisatanya, nyantai, situasinya nyaman, terus keuangannya juga. keuangannya juga Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah keuangannya Ya, lebih dari ya mungkin dianggapnya gini ya, Taiwan itu mungkin nggak seberapa kalau dibanding dengan gaji yang di Korea, yang di Jepang. Tapi kita alhamdulillah syukurin masih banyak yang di sana yang artinya kerja pas-pasan, kerja capek, gaji pas-pasan. Ya kita yang di sini ya alhamdulillah. Dan semoga yang lain juga. Kalau menurut saya sih kerjaan bukan dihitung dari banyak kecilnya gaji ya. Kalau menurut saya, yaitu kalau gaji udah jelas lah hitungan. Terus yang membuat kita nyaman itu tempat kan? tempat terus lingkungan kerjanya kita gimana. Ya kebetulan lingkungan kerja kita ya alhamdulillah seperti ini. Ya hampir 50% pekerja luar negeri adalah Indonesia. Jadi banyak ya. Banyak teman, banyak saudara juga, Ya. jadi betah. Nah Mas, dari Lampung itu proses kerja ke Taiwan berapa lama Mas? Saya proses kerja ke Taiwan cepet, Mas. Cepet, Alhamdulillah cepet. Saya tuh proses Berapa bulan? 2 bulan langsung terbang. 2 bulan langsung terbang. Wah, Enggak. rekor. Rekor. Kebanyakan kan 4 bulan, ada yang Saya sampai 3 1 bulan, Mas. tahun. Akhir Maret saya daftar. Akhir Juni udah beres itulah. Ya, itu Surat-surat lah udah dapat job, udah beres, tinggal nunggu terbang. Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan saya Mas. 3 bulan. Wah, 2 bulan. jempol. Itu sama temen Sama Abdul. Mas Abdul. Kalau Mas Abdul itu udah lama dia proses. Oh, berarti milikku bagus, Mas. Kan ada Rezeki, alhamdulillah. Flashback ke belakangnya itu ya juga ada. Tidak luput dari rezeki. Alhamdulillah mungkin udah jalannya ya. Iya. Jadi yang namanya proses ke Taiwan itu nggak bisa diduga lah. Ada bahkan yang udah 1 tahun belum dapat job, ada yang benar. setengah tahun baru bisa terbang. Pokoknya kalau ke Taiwan itu nggak bisa ditebak. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin, tapi toh kenyataannya seperti ini, lama ya gimana lagi kan? Iya, nggak bisa. Iya. Intinya rezekinya semua itu udah diatur. Udah ada yang cepet mengatur. enggaknya nggak bisa, sama kayak kita makan, orang istilahnya makan aja kita nggak bisa dicepet-cepet juga kan. Iya. Ada yang cepet, ada yang lambat, sama lah kita cari kerja juga kayak Nah, gitu. sekarang nih ya, saya jadi tertarik ngebahas sampai Lampung kan? Iya, Lampung. Jadi saya tertarik ngebahas Lampung nih, Mas. Apa itu, Mas? Nah. Apa yang sampean tahu tentang Lampung tuh? Saya ini kan terus terang ya seneng yang namanya traveling aslinya ya kan. Ya, jalan-jalan. Seneng, ya Seneng. jalan-jalan.
Dulu saya jalan-jalan itu sendiri kemana aja, backpacker lah intinya. Saya pengen tahu wilayah berangkat aja, gak punya duit berangkat aja gitu. Nah sekarang saya tanya nih, Lampung itu seperti apa sih Mas? Saya pernah ya, artinya ke Sumatera, sering ke Sumatera Barat. Cuman lewat Lampung itu cuman lewat naik bis doang Mas. Nah, terus kan naik bis juga kan ada, kalau di Lampung kan ada 2 jurusan, lintas timur, lintas barat. Iya. Ya kan, sampean dari lintas mana? Saya lintas timur. Lintas timur. Tepatnya daerah mana Mas? Daerah Waijepara kalau saya. Waijepara. Dekat Taman Nasional Waikambas. Oh, Waikambas. Nah, Waikambas, ngomong-ngomong Waikambas ya. Itu udah masuk tempat wisata nasional ya kan? Iya. Udah terkenal bahasanya Waikambas itu tempat wisata Pelatihan gajah. 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 Paling besar di situ. Nah, paling besar ya Waikambas, Indonesia, gajah. Nah, kita melihat sosok besarnya itu gajah. Ya kan? Ya. Sosok besarnya itu gajah. Apakah sering ada kejadian dari gajah tersebut, Mas? Sumpama gajah yang menyerang warga, gajah yang merusak, mungkin udah, kalau merusak tanaman warga udah sering ya. kita dengar. Kita ngebahas yang daerah Masnya aja gitu. Kalau daerah saya itu kebanyakan kalau gajah nyerang manusia itu jarang. Jarang ya? Jarang. Yang ada Manusia yang nyerang gajah. soalnya saya bisa bilang kayak gitu, kenapa? Kebanyakan di sana kan pekerjaannya kan petani Mas. Iya. Petani punya sawah yang kebetulan nggak jauh dari pusat pelatihan gajah itu, bisa dibilang berapitan sama alasnya lah, sama hutannya. Hutannya itu perbatasan lah antara Taman Nasional Waikambas sama perkampungan itu perbatasannya sawah, ya. Jadi yang saya itu cuma sawah. Sawah kali hutan. Itu antara hutan sama sawah itu ada sekat enggak? Sekatnya kali itu. Oh, kali. Oh, kalinya dalam. Kali buatan dalam. Memang itu sengaja parit. Dibuat, iya. Bukan iya. Parit, kali buatan. Kali buatan. Ada berapa meter lebarnya? Terus kurang lebih lebarnya ada sekitar 6-7 meter lah. 6-7 meter. Ya berarti besar, Mas. Besar. Kan itu sengaja dibuat biar gajah enggak ke kampung. Tapi kenyataannya gajah tetap bisa lewat. Bisa. Karena apa? Yang pertama, kalinya itu kan nggak ada air. Bukan nggak ada air. Masuk kali nggak ada air, bukan kali namanya. Air kan kemarau kan nggak ada air, gajah nyebrang aja gitu. Enggak, itu kalaupun gajah nyebrang masih bisa. Soalnya kenapa? Di kalinya itu nggak ada dibuat dinding apa sih? Kayak dicor apa. Kali biasa aja. Jadi kan lama kelamaan namanya kali, tergerus air kan. Airnya landai. Iya. Itu masih bisa nyebrang. Dan parahnya lagi ya kadang-kadang petani di situ ya kalau pas musim kemarau apalagi susah gajah itu nyari makan di hutan, pasti keluar dari hutan ke area persawahan. Habis sawah. Ya intinya tuh dia nggak makan Mas di situ, lewat aja. Lewat aja. Sekarang sampean bayangin aja gajah lewat nih, ya kan tapaknya aja besarnya segitu gitu kan. Kalau ada 5 sampai atau lebih dari 5, jalannya kan nggak baris dia Mas, itu melebar dia jalannya. Nah kalau ada 5 jalan semua. Berarti nggak kayak bebek berarti. Kalau bebek kan beriringan. Kalau gajah itu gini ya. Iya gini dia, melebar dia. Ada juga sih yang gini, cuman jarang, kebanyakan dia bareng jalannya itu. Itu semenjak Mas tahu ya, setahu Mas yang pernah Mas tahu itu berapa banyak pernah ada gajah yang masuk ke perkampungan? Kalau paling banyak gitu, yang dari hutan bukan mutasi, artinya mencari makan. Ya. Kalau setahu saya itu kalau yang ke area kampungnya itu jarang lah Mas. Kebanyakan ke persawahan itu, kalau di persawahan itu paling banyak saya pernah tahu itu 40. Wah, 40 ekor. Satu ekor aja hampir satu rumah. 40 ekor. Cuman ya kalau yang keluarnya 40 itu alhamdulillah nggak sampai merusak persawahan. Kebanyakan yang merusak persawahan itu paling yang 5. Nah, soalnya kan kalau dia bergerombol gitu banyak yang keluar, dia langsung ada petugas yang evakuasi para gajah-gajah ini dievakuasi biar caranya dibalikin lagi ke hutan. Berarti emang dipantau terus. Setiap mau panen pergerakan gajah itu pasti dipantau.
Sebenarnya pergerakannya nggak ada Mas, cuman untuk wilayah desa situ emang ada petugas-petugasnya. Dari perbatasan tersebut ada petugas yang mantau, jangan sampai ada gajah yang banyak masuk ke perkampungan. Ya, karena petugas dari polisi kehutanan sendiri kan bekerja sama sama masyarakat Maksudnya masyarakat juga kalau ada gajah yang keluar itu langsung informasiin ke petugas yang bersangkutan gitu. Nah, ngomong-ngomong gajah nih ya, yang pernah tahu sebesar apa gitu, paling besar yang tahu di situ paling besar sebesar apa gitu? Kalau di Waikambas sendiri setahu saya gajah itu yang sering keluar yang paling besar itu ada satu cuman Mas. Satu itu dia, kalau yang satu itu dia beda dengan yang lainnya. Yang bedakan apa? Yang membedakan itu dia kalau keluar sendiri. Berarti rajanya. Iya. Kepala suku mungkin. Kebanyakan orang bilangnya seperti itu. Iya, kepala sukunya. Kalau orang sana itu bilangnya, orang desa itu mbahnya gajah. Emang udah tua juga? Ya nggak tahu kalau usianya. Saya bukan bapaknya soalnya. Yang jelas kita anggap itu kepala sukunya lah. Kepala sukunya. Paling gede. Keluarnya juga nggak bareng-bareng, dia keluarnya sendiri. Jadi kita nggak tahu gitu. Emang sering-sering keliat gitu tapinya? Sering. Sering. Kirain ya, namanya juga orang Indo kan banyak mistik ya. Gajah ini kepala sukunya, dia jarang kelihatan tapi tahu-tahu ada di depan kita. Enggak gitu. Seperti itu emang ada satu, banyak sih yang udah tahu itu mah, banyak. Gajah itu ya cuma satu itu yang gede di situ, yang sering keluarnya sendiri. Dan kalau ada gajah itu pasti ada gajah yang lainnya, nggak beda lokasi. Jadi istilahnya kayak ketua kelompok, yang ketuanya di depan, nanti yang di belakang itu enggak Mas. Keluarnya mungkin keluarnya bareng ya. Cuman dia berbeda lokasi, mungkin jarak sekitar 500 meter. Apa mungkin itu gajah cowoknya gitu apa? Bisa jadi. Kalau cowok banyak jadi satu tetap ya. Iya, cuman nggak tahu itu gajah gede sendiri, beda sendiri. Jalannya juga saya sendiri. Tahu. Apa itu? Gajahnya itu yang minder. Yang lain kecil ya gede. Iya. Benar. Gajah minder. Dirokokin dulu, Mas. Iya.